Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Polri secara resmi memulai operasi pengamanan mudik Lebaran bersandi Operasi Ketupat yang berlangsung mulai dari tanggal 18 April hingga 1 Mei 2023. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit berharap apresiasi dari masyarakat menjadi pemicu semangat aparat di lapangan untuk mengamankan mudik 2023. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin gelar pasukan di Silang Monas, Jakarta, menandai Operasi Ketupat 2023 resmi dimulai. Terhitung dari hari ini, Selasa 18 April sampai dengan 1 Mei 2023 di seluruh Indonesia. Ia meminta semua pihak mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang meningkat 44% dari mudik tahun sebelumnya dengan mempersiapkan segala sarana prasarana untuk kelancaran dan keselamatan masyarakat yang mudik. Berkaca pada tahun 2022, kerjasama kementerian lembaga dalam penyelenggaraan dan pengamanan mudik mendapat respon positif dari masyarakat. Untuk itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit berharap apresiasi dari masyarakat menjadi pemicu semangat aparat di lapangan untuk mengamankan mudik 2023 agar terlaksana lebih baik dari tahun sebelumnya. Sebab, tahun ini diperkirakan terdapat 123,8 juta orang melakukan perjalanan mudik tahun ini. Adapun operasi Ketupat melibatkan 148.261 personil gabungan terdiri atas TNI, Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasara Harja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, dan mitra Kamtibnas lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa tempat yang kemudian kita atur, mulai dari pelaksanaan kontraflow, kemudian di situasi tertentu kita melaksanakan one way yang akan kita laksanakan mulai dari Cikampek sampai dengan Kali Kangkung, dan ini pun juga nanti akan diatur secara sinergi sehingga kemudian pengalaman tahun kemarin, kemudian wilayah-wilayah jalur non-tol yang juga tentu menjadi perhatian kita juga semuanya bisa terlayani dengan baik. Itu pemirsa, menyambut arus mudik 2023, ruas jalan tol Cilenyi-Sumedang atau tol Cisumdawu kini telah dibuka. Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol akan menyiapkan rest area sementara untuk mendukung kelancaran arus mudik. Untuk mendukung arus mudik Lebaran 2023, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan tol Cisumdawu seksi 4 hingga seksi 6 sudah siap dimanfaatkan dan dibuka secara fungsional. Adapun seksi tersebut terdiri dari seksi 4 yakni Cimalaka sampai Legok sepanjang 8,2 km, seksi 5 yakni Legok sampai dengan Ujung Jaya sejauh 14,9 km, dan seksi 6 yakni Ujung Jaya sampai dengan Dauan termasuk Junction Dauan sejauh 6,1 km. Dalam keterangan persnya, Basuki juga menyampaikan bahwa nantinya Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol akan menyiapkan rest area sementara yakni di kilometer 194 plus 400 seksi 4B untuk mendukung kelancaran arus mudik karena belum tersedianya rest area di sepanjang tol Cisumdawu. Setelah arus mudik, Menteri Basuki menargetkan seluruh ruas tol Cisumdawu dapat rampung dan mulai beroperasi penuh pada awal Juni 2023. Dan untuk pengaturan lalu lintas tol fungsional, PUPR akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Korlantas Polri. Saya ingin menyampaikan, sekali lagi, yang namanya keamanan, kelancaran mudik itu 3 hal. Prasarana, manajemen transportasinya, dan perilakunya. Hari ini, dari segi prasarana, untuk Cisumdawu, saya ingin menyampaikan siap untuk dimanfaatkan secara fungsional. Ya. 2 lajur. Ya. Tinggal nanti sekarang
manajemen trafficnya nanti bapak-bapak polisi, karena atas yang akan mengaturnya dengan stakeholder lainnya. Berhubungan, Dishub, pemerintah daerah, kita ingin menyampaikan siap untuk dimanfaatkan fungsional, gratis, dari Cimalaka sampai ke Dahuan. Okay. Untuk informasi lainnya pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia siap menerima peningkatan jumlah kepulangan pekerja migran Indonesia pada Lebaran 2023. Benny Ramdhani menyebutkan telah menyiapkan berbagai arahan terkait penanganan kepulangan pekerja migran Indonesia sebelum dan setelah Lebaran Idul Fitri 2023. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah kepulangan pekerja migran Indonesia pada Lebaran 2023. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebutkan jajarannya akan terus memantau pergerakan grafik kepulangan PMI dan melipat gandakan kekuatan pegawai BP2MI di seluruh Indonesia. Meskipun mengalami peningkatan yang jauh dari periode kepulangan PMI sebelumnya, BP2MI telah siap menyambut kepulangan para pekerja Indonesia dari luar negeri dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Seperti BP2MI telah mengeluarkan instruksi Kepala BP2MI terkait penanganan kepulangan PMI sebelum dan setelah Lebaran Idul Fitri 2023. Sementara itu, PMI yang pulang ke Indonesia ini merupakan PMI yang sudah habis masa kontrak atau mereka yang mendapatkan cuti dari majikannya. Diperkirakan akan ada 8.311 PMI yang akan pulang ke Indonesia karena selesai kontraknya pada bulan April 2023. Adapun negara dengan jumlah kepulangan PMI terbesar yakni Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Italia, Turki, Jepang, Arab Saudi, Polandia, Uni Emirat Arab, dan 231 PMI lainnya dengan jumlah yang kecil berasal 24 negara penempatan. BP2MI telah menyiagakan dan melipat gandakan kekuatan petugas kita di lapangan di 23 BP3MI di daerah dengan pengaturan pegawai BP2MI untuk bekerja 3 shift selama 24 jam. Ini juga model yang kita lakukan saat penanganan pandemi COVID. Masing-masing petugas diberikan foto, ya, kemudian nama dan nomor telepon yang akan dikonsentrasikan pada pintu-pintu masuk atau entry point PMI, baik bandara udara, pelabuhan laut, serta pos lintas batas negara atau PLBN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di Papua, salah satunya pembangunan Kristen Center. Untuk itu, ia memanggil 3 menteri untuk membahas masalah tersebut secara khusus. Dalam pertemuan bersama 3 menteri yakni Yakut Khalil Kaumas, Basuki Hadi Mulyono, dan Nadiem Anwar Makarim, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin membahas rencana pembangunan pusat studi Kristen atau Christian Center di Papua. Juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi mengatakan, pembangunan Papua merupakan aspirasi dari para tokoh gereja yang menginginkan ada pembangunan Kristen Center atau pusat studi Kristen. Menurutnya, para tokoh gereja mengharapkan adanya pusat studi Kristen di Papua seperti halnya Islamic Center di daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim. Nah, Wapres memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk segera melakukan perencanaan dan segera membangun secepatnya. Dan lokasinya ada di 2 tempat yang akan dilakukan segera studi, perencanaan yang matang, sehingga pembangunan Kristen Center itu bisa segera terrealisasi. Selain membahas soal rencana pembangunan Kristen Center, Wapres Maruf Amin dan para menteri juga berdiskusi soal aspirasi terkait rencana pembangunan asrama dan lembaga pendidikan di Papua. Semuanya tadi dibahas, cukup detail, mendalam, dan diharapkan di periode tahun 2003 sebagian sudah bisa dilaksanakan dan sebagiannya lagi bisa selesai pada tahun 2024. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.